hidup kekristenan itu adalah hidup yang luar biasa, amin. Asalkan kehidupan kekristenan kita, jangan kita hanya tinggal hanya di dalam kekristenan yang sekedar ornamen. Artinya ornamen itu hanya sekedar penghias, oh Kristen. Tapi kehidupan kita tidak memancarkan kekristenan. Oh dia Kristen, tapi kehidupan kita tidak menjadi berkat. Jangan juga kehidupan kekristenan kita hanya menjadi kekristenan yang seremonial. Datang beribadah kepada Tuhan, tapi hanya sekedar seremonial. Hanya apa? Hanya karena apa? Gebetan kita. Hanya karena apa? Karena supaya dilihat oleh, kalau di gereja dilihat oleh pendeta kita, gembala kita. Bukan seperti itu. Tapi kehidupan kekristenan yang luar biasa itu, ketika kita datang beribadah adalah hidup menjadi suatu hal yang esensial. Amin. Esensial artinya bahwa Yesus yang sudah mati bagi kita, dia yang sudah menebus kita, dia yang sudah mati bagi kita. Artinya bahwa kita datang di ibadah ini bukan karena sekedar undangan, tapi kita datang di tempat ini bahwa kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita datang di tempat ini karena apa? Kita mau membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kekristenan yang luar biasa. Karena banyak kekristenan saat ini, anak muda, jangan jadikan ibadah itu hanya sekedar apa? Hanya satu kebiasaan. Tapi kita mau jadikan ibadah itu suatu hal yang utama dalam hidup kita. Kenapa kita jadikan ibadah itu menjadi suatu hal yang utama? Maka di situ apa? Maka di situ hadir Tuhan turun dalam kehidupan ibadah kita. Dan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari sama-sama yang sudah jadi tema, kalau di Facebook itu sudah ada tema untuk minggu ini, hari Kamis minggu ini. Tema adalah jangan padamkan roh. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19. Saya baca, nanti simak dalam Alkitab masing-masing. Mari sama-sama kita dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Amin. Di sini firman Tuhan katakan janganlah padamkan roh. Kalau kita membaca ayat ini merupakan satu nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia sampaikan ini mengingatkan supaya jemaat yang ada di Tesalonika bahwa mereka jangan memadamkan roh mereka walaupun diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diperhadapkan dengan berbagai masalah, supaya mereka jangan memadamkan roh. Apakah roh itu bisa padam? Roh itu kalau sudah di dalam kehidupan, sebenarnya roh itu tidak padam dalam hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kalau orang baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17, di situ apa? Roh itu ketika kita sudah menerima Yesus, ketika kita percaya, maka roh itu akan menyertai kita selama-lamanya di dalam hidup kita. Dan diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, 16 ayat 17. Tapi di sini yang dimasukkan padam di sini adalah bahwa Roh Kudus itu tidak lagi berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus itu tidak lagi bermanifestasi di dalam hidup kita. Roh Kudus itu tidak lagi bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada beberapa hal di sini. Kenapa Roh Kudus itu? Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal kenapa Roh Kudus itu tidak apa dia maksud di sini? Padam di dalam kehidupan kita. Kenapa Roh Kudus itu, roh itu padam di dalam kehidupan kita? Yang pertama di sini adalah di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 katakan di sini, firmanlah, janganlah ingat. Kalau kita baca di dalam hal yang pertama di sini, yang menjadi apa yang membuat roh itu padam? Yang pertama karena apa? Belum move on. Jadi belum move on. Kalau belum move on, kalau itu bahasa anak-anak muda sekarang ini, kalau belum move on itu berarti
ditinggalkan kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa kerennya sekarang itu apa? Dan bilang putus dari gebetan, putus dari sang kekasih. Tapi yang dimaksud di sini adalah belum move on, di sini adalah belum meninggalkan masa lalu. Jadi apa? Kalau roh itu padam di dalam hidup kita karena apa? Karena kita belum meninggalkan masa lalu. Masa lalu itu masih membayangi kehidupan kita. Masa lalu itu masih mengikuti kita. Sehingga ketika roh itu mau berkarya di dalam hidup kita, ketika itu roh itu mau bekerja di dalam hidup kita, kita masih dibayangi oleh apa? Masih dibayangi oleh hal-hal yang lama. Masih dibayangi oleh dosa kita. Mungkin kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan pada masa lalu, dan itu masih mengintip kehidupan kita. Itu masih membayangi kehidupan kita. Sehingga roh kita itu mengalami padam di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Yesaya. Dia katakan, Yesaya 43 ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya bahwa di sini ketika Yesus sudah mati bagi kita, Dia yang sudah menebus dosa kita, kita percaya bahwa Dia yang akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Ketika Yesus yang sudah mati bagi kita, tidak usah ingat-ingat hal yang dahulu. Karena Dia yang sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Dia yang sudah mati bagi kita. Darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu jangan kita ingat hal-hal yang dahulu. Masa lalu kita, mungkin juga kita diputuskan oleh gebetan kita, diputuskan oleh kekasih kita. Kita tak usah ingat itu. Tuhan pasti sediakan hal yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti sediakan kekasih yang lebih baik dari yang dulu. Oleh sebab itu, jangan karena itu orang semalas beribadah. Jangan karena itu orang sudah mulai jauh daripada Tuhan. Jangan karena masalah belum move on orang sudah setia dengan Tuhan. Karena banyak anak-anak muda saat ini yang tadinya memuji Tuhan seperti tadi, memuji Tuhan dengan semangat. Tetapi ketika putus cinta, semangat itu mulai pudar. Ketika putus cinta, Sony mau datang beribadah. Artinya bahwa kehidupannya masih diingat dengan masa lalu. Tapi kalau bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak usah ingat masa lalu. Firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi maksudnya di sini bahwa kalau ada hal-hal yang masih mengikat ke dalam kehidupan kita, lepaskan itu. Kalau masih ada hal-hal yang mungkin gebetan menyakiti hati kita sehingga kita akar pahit masih ada dalam hidup kita, atau masih ada kita ada rasa mau baku dapa dengan torang pemantan, torang muka maskena. Bukan lagi maskena, ada yang bilang muka sambiki. Sehingga orang hilang damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Apalagi dia ada gandengan. Lebih bahaya lagi. Mulai mulai terampe damai sejahtera ini hilang. Kita belum ada gandengan. Dia ada gandengan. Sehingga semangat kita mulai pudar. Tapi jangan, karena Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan pasti ganti yang terbaik bagi kita. Asalkan kita mudah move on. Jangan orang tidak move on. Amin. Lupakan masa lalu. Tuhan pasti ganti yang terbaik, yang lebih cantik, yang lebih ganteng. Asalkan itu, jangan padamkan roh. Kalau orang sepadamkan roh cuma karena masalah itu, nak dapat lihat hari Kamis. Bahaya. Kalau di sini nak ada lihat dapat lihat hari Kamis, pertanyakan itu. Kage belum move on dengan DP kekasih. Tapi di sini ya ndak ada. Amin. Di luar sana banyak. Di sini ya ndak ada.
Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kita mengingat masa-masa yang lalu. Tidak usah ingat, karena Tuhan pasti beri yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan pasti beri yang terbaik. Karena Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percaya bahwa di sini firman Tuhan, dengan segenap hati percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan pasti akan menggantikan yang lebih cantik, yang lebih ganteng. Asalkan kita harus move on, lupakan yang lalu. Terlebih juga apa? Ada hal-hal yang masih mengikat di dalam hidup kita. Mungkin ada dosa-dosa yang masih mengikat kepada kita, yang masih masa lalu mungkin kita pernah lakukan. Dan itu ketika kita sudah diperbaharui, ketika kita sudah percaya, sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan itu masih mau apa? Mengintimidasi kita, yang masih mau membuat kita supaya kita apa? Balik kanan, supaya kita mundur. Jangan kita ingat lagi masa lalu. Karena percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, kita baca di dalam Filipi pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Saya akan bacakan. Bukanlah seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Lupakan apa yang di belakang kita, karena janji Tuhan ketika kita berlari pada tujuan, pasti kita akan apa? Kita akan menerima panggilan sorgawi. Kita akan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari, mungkin ada masa lalu yang masih mengintip-ngintip kehidupan kita, lupakan itu. Karena apa? Yesus yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu jangan kita ingat-ingat masa lalu. Mungkin dosa itu, Tuhan, saya masih pernah melakukan dosa seperti ini. Lupakan itu dan kita mengarahkan diri kita ke depan. Karena di depan ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Apalagi bagi anak-anak muda. Masa muda masih ada harapan-harapan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Asalkan jangan kita apa? Jangan kita belum move on, tapi kita move on. Lupakan hal-hal yang lalu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus, dia adalah seorang yang sangat berdosa. Dia apa? Seorang pembunuh. Dia seorang yang apa? Yang melakukan dosa yang sangat banyak. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia berubah total kehidupannya. Sehingga apa? Dia berlari-lari untuk apa? Untuk mencapai tujuan panggilan sorgawi. Kita ini sedang berlari. Anak-anak muda yang ada saat ini, kita sedang berlari. Tentunya di dalam kita berlari banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Apakah itu tantangan dari teman-teman kita? Apakah itu tantangan dari keluarga kita? Dan tantangan-tantangan yang datang dalam hidup kita, yang membuat kita mulai apa? Mulai lemah. Yang memulai kita mulai mundur di dalam kita mengiring akan Tuhan. Yang membuat kita mulai tidak lagi mau berlari. Jangan kita melengah. Jangan kita putus asa. Jangan kita mundur di dalam kita melayani akan Tuhan. Karena kita tetap maju. Karena janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Karena bagi kita firman Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Asalkan apa? Kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Kita mau selalu menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu move on. Amin.
Kita move on, amin. Move on, lupakan masa lalu. Tuhan pasti beri yang terbaik bagi kita. Amin. Yaitu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, hal yang kedua di sini, kenapa kita supaya apa yang membuat roh itu padam dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah kekhawatiran. Amin. Kekhawatiran membuat orang, terlebih anak-anak muda, khawatir akan masa depan, khawatir akan mungkin pasangan hidup, khawatir akan pekerjaan, dan khawatir. Mungkin di dalam studi, di dalam perkuliahan, mulai khawatir. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayatnya ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jangan kita khawatir. Karena apa? Karena khawatir itu akan membuat kita mengalami namanya ketakutan. Khawatir itu, kalau bicara khawatir, kalau orang buka kamus, itu khawatir itu ketakutan, di arti lain ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi apa? Jangan kita khawatir. Kenapa? Banyak di hari-hari ini orang mengalami kekhawatiran, anak-anak muda mengalami kekhawatiran. Apalagi di zaman COVID ini. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi? Yang tadinya orang masih dalam pekerjaan, tapi karena COVID mulai ada kasih turun, mulai kasih berhentikan karyawan-karyawan. Dan orang tidak lagi sembarangan untuk pergi kemana. Dan banyak hal yang terjadi di dalam zaman COVID ini. Tapi jangan membuat kita menjadi khawatir. Karena apa? Karena kekhawatiran itu tidak akan memberikan jalan keluar bagi kita. Selama kita khawatir, itu tidak akan memberikan kebahagiaan bagi kita, tidak akan memberikan sukacita bagi kita. Oleh sebab itu, jangan kita tetap terus khawatir. Ya, sebagai manusia pasti manusiawi kalau kita khawatir. Tapi jangan kekhawatiran itu hanya membuat kita putus asa. Jangan karena kekhawatiran itu hanya membuat kita tidak berdaya. Kekhawatiran itu membuat kita tidak ada semangat hidup. Itu yang membuat kita membuat kita roh kita mulai padam. Ketika kita tidak ada semangat hidup, ketika kita tidak ada lagi semangat untuk melayani akan Tuhan, tidak ada lagi semangat untuk beribadah kepada Tuhan, tidak ada lagi semangat untuk menginjil, tidak ada lagi semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sudah dikatakan warning, tanda tanya bagi kita. Kenapa? Disitulah roh kita mulai padam. Di situ roh kita tidak bekerja. Di situ roh kita tidak lagi berkarya. Di situ roh kita lagi tidak bermanifestasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah dikuasai, pikiran kita sudah dikuasai dengan kekhawatiran. Firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta apapun bagi kita, jalan hidup bagi kita. Oleh sebab itu jangan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Kenapa? Firman Tuhan katakan bahwa jangan kamu khawatir akan apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu dalam doa dan ucapan syukur. Ketika kita datang di tempat ini, kita percaya, kita pasti diperhadapkan dengan masalah-masalah. Ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kebimbangan dalam kehidupan kita. Kita mengalami ketakutan. Mungkin masalah pekerjaan. Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah studi kita, perkuliahan kita. Dan masalah mungkin percintaan kita. Tapi jangan kita khawatir. Tuhan pasti sediakan
apapun yang kita miliki. Amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Tinggallah di dalam Dia dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Apa? Minta apa saja akan disediakan bagi kamu. Artinya bahwa jangan kita diperhadapkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, tetapi mari kita mempunyai Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia untuk apa? Memelihara kehidupan kita. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja maka Dia akan memberikannya. Oleh sebab itu mari, ketika khawatir mungkin ada dalam hidup kita saat ini, itu wajar. Tapi jangan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Ketika kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, di situ roh kita mulai padam. Di situ kita tidak ada lagi gairah. Di situ kita tidak ada lagi semangat di dalam kita melayani akan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 itu firman Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti pujian tadi. Roh yang menyala-nyala. Dan roh itu terus menyala-nyala. Dalam bagaimana roh itu menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih dihimpit dengan kekhawatiran. Kalau kita masih dihimpit dengan ketakutan. Jangan lepaskan itu. Lepaskan. Karena apa? Kita mempunyai Yesus yang luar biasa. Yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Yang akan selalu setia menjaga kita. Apapun yang kita butuhkan ketika kita datang kepada Dia, Dia pasti akan memberikan kita pada kita. Tapi mari, dalam kehidupan kita, jangan kita khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan hanya membuat kita. Kekhawatiran itu tidak akan memberikan kita pertumbuhan. Tetapi kekhawatiran itu hanya membuat apa? Membuat iman kita mulai redup. Iman kita, karena banyak orang ketika mereka mengalami kekhawatiran, anak-anak muda. Ketika kita lihat melalui media sosial, kita lihat melalui media televisi, anak-anak muda ketika mereka mengalami depresi. Karena apa? Kekhawatiran itu apa? Akan membunuh iman kita. Ketika kita khawatir itu iman kita mulai apa? Dibunuh oleh kekhawatiran. Akibat dibunuh oleh kekhawatiran sehingga apa? Mental kita ini mulai apa? Kita mulai depresi. Kita mulai stres. Dan bukan sedikit saja anak-anak muda mengakhiri hidupnya. Ada yang baru-baru ini bunuh diri. Dia dari tingkat berapa hotel di Manado. Karena apa? Cuma masalah apa? Masalah keluarga, mungkin masalah percintaan. Dia mengakhiri hidupnya. Masih muda, masih potensial, masih panjang hidupnya apa untuk melayani akan Tuhan. Tapi cuma habis karena apa? Karena kekhawatiran itu, karena ketakutan yang menguasai dia. Sehingga apa? Dia mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Anak-anak muda, jangan cuma karena kita mengalami stres. Karena jangan cuma karena masalah kita stres. Jangan cuma karena masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, masalah ekonomi, masalah mungkin diputuskan kekasih, orang cuma mau akhiri hidup. Hidup ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan ini mulia di hadapan Tuhan. Kalau orang cuma mau akhiri, cuma karena putus cinta. Kita mengakhiri hidup kita ini, orang cuma bunuh diri. Dan banyak itu terjadi di hari-hari ini. Ketika mereka mengalami stres. Ketika mereka mengalami masalah dan mulai apa? Mental mereka mulai apa? Mental rohani iman mereka mulai apa? Mulai redup. Dan apa? Itulah yang terjadi. Mereka mengalami bunuh diri. Mencari jalan pintas. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan itu, kebimbangan menguasai mereka. Mereka tidak mencari Yesus, mereka hanya mencari jalan pintas. Jangan cuma gara-gara itu Tuhan cari jalan pintas. Apalagi kita saat ini sudah ada dalam Tuhan. Kita berapi-api memuji Tuhan. Itu bukan hanya menjadi suatu hal yang apa? Menjadi euforia. Tahu euforia? Yang cuma hanya sekedar apa? Sekedar momen. Seperti sepak bola, apalagi ini cuma tinggal tidak lama lagi ada sepak bola Euro. Hanya menjadi euforia. Kalau orang Jerman, orang memang semangat. Tapi habis lagi itu, hilang itu semangat. Cuma apa? Cuma momen-momen tertentu.
yang tadinya sungguh-sungguh memuji Tuhan cuma dengan momen. Jangan itu di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mau beribadah kepada Tuhan hanya sekedar momen. Kalau ada momen seperti ada Bible Camp, semua datang di Bible Camp untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Tapi jangan itu hanya sekedar euforia, hanya cuma sekedar lip service, cuma sekedar hal yang menjadi suatu hal yang dan bilang itu sudah jadi kebiasaan. Bukan di dalam hidup kita itu bukan kita mau mencari akan Yesus. Tapi hanya sekedar momen-momen tertentu. Tapi biarlah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, mari jadikan itu ibadah itu sesuatu hal yang hal yang esensial di dalam kehidupan kita. Bukan hanya momen-momen tertentu kita datang memuji Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi itu biarlah menjadi sesuatu hal yang benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena bukan karena hal-hal yang lain. Tapi di sini anak-anak muda di sini tidak ada yang jaim. Ada anak-anak muda yang jaim, cuma jaga image. Malu kalau mau melompat bagi Tuhan itu cuma jaga image. Nanti Semua luntur kita semengkan. Ada tuh begitu. Atau bagi laki-laki rambut suta atur baik-baik. Kurang kasih begini. Tapi di sini tidak ada. Di sini memang luar biasa anak-anak muda. Kenapa saya luar biasa? Tadi memang berapi-api melompat-lompat. Tidak ada jaim di sini. Tidak ada yang jaga image. Semua sungguh-sungguh benar-benar melompat bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Artinya bahwa biarlah roh kita menyala-nyala di dalam kita melayani akan Tuhan. Itulah roh yang menyala-nyala, bukan roh yang redup. Asalkan itu tetap menyala-nyala. Jangan karena masalah gebetan selesai putus. Menyala itu sebenarnya redup. Yang tadinya sungguh-sungguh berapi-api, minggu depan masih berapi-api, tapi semulai turun. DP 2 minggu, minggu berikut semulai lagi sudah. So tidak ada lagi semangat untuk memuji Tuhan. Minggu berikut yang tidak dapat lihat di ibadah. Kenapa rohnya mulai padam. Tapi jangan anak-anak muda yang ada di Mahanai Ministry ini. Biar roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Tapi itu tidak membuat kita lemah. Itu tidak membuat kita putus asa. Itu tidak membuat kita kehilangan semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi itu menjadi suatu modal kekuatan bagi kita untuk kita mau lebih lagi sungguh-sungguh di dalam kita melayani akan Tuhan. Karena kita bukan melayani manusia, bukan melayani orang, tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Dia Yesus yang akan selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu akan memelihara kehidupan kita. Jadi itu hal yang kedua yang kita perlu tahu, bahwa kenapa roh kita jangan padam adalah di sini. Jangan kita khawatir. Jangan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Hal yang ketiga di sini. Kenapa roh kita jangan padam? Jangan kita pesimis. Kenapa? Karena banyak orang yang pesimis, bukan optimis. Jadi kehidupan yang pesimis di sini adalah ketika mengalami tantangan hidup. Bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh daripada Tuhan. Karena sikap pesimis adalah sebuah sikap atau pandangan seseorang dengan ciri yang tidak yakin akan hidupnya, tidak percaya diri. Itu sikap yang pesimis. Orang seringkali berkata dalam kehidupan, mungkin ada orang berkata, dia begini. Tuh orang mulai sudah memikir pesimis. Dia bilang kita begini. Tuh orang mulai undur melayani akan Tuhan. Karena pasti kita diperhadapkan juga dengan hal seperti itu. Banyak hal-hal yang datang di dalam kehidupan kita.
orang mengatai-ngatai kita, bahkan mungkin teman kita mungkin mengatai kita, membuat iman kita lemah, sehingga kita mulai pesimis di dalam kita mengiring akan Tuhan. Tetapi jangan kita menjadi orang-orang yang pesimis, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang optimis. Walaupun banyak tantangan datang dalam hidup kita, walaupun banyak sekali pergumulan datang dalam kehidupan kita anak-anak muda, jangan kita pesimis, karena pesimis itu akan melemahkan kita. Pesimis itu akan membuat kita tidak berdaya. Pesimis itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan, ketika 12 murid, 12 pengintai diutus untuk pergi ke tanah Kanaan. Di sini sikap pesimis ini mendominasi. Hanya 2 yang bersikap optimis ketika mereka pergi ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Yang ke-10 ini mereka katakan bahwa orang negeri di sana, orang di sana besar-besar, dan di sana menceritakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk. Cuma 2 yang bilang, di negeri itu melimpah susu, air madu melimpah. Dan orang yang 10 ini yang bersifat pesimis itu ketika mereka sampaikan kepada bangsa Israel itu mereka juga iman mereka juga mulai lemah, mereka juga mulai pesimis. Jadi pesimis itu dapat membunuh, dapat membuat membuat roh kita ini redup, membuat roh kita ini tidak menyala-nyala. Tapi kita lihat kedua orang, yaitu kita lihat di situ Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb adalah orang yang mempunyai prinsip sikap yang optimis. Optimis di sini adalah walaupun itu, karena sikap pesimis ini sebenarnya itu belum itu terjadi di dalam dirinya, tapi dia sudah bersikap pesimis. Belum terjadi sudah mulai menyerah. Banyak seperti itu. Sudah mulai pesimis di dalam mengiring akan Tuhan, mulai pesimis. Kita begini-begini, kita mau begini-begini. Banyak hal-hal yang masih yang mau mengintimidasi kita sehingga kita mulai jauh daripada Tuhan. Tetapi biar kita mempunyai sikap optimis. Sikap optimis di sini adalah sikap yang tidak mudah menyerah. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita menyerah. Amin. Dalam kita mengiring akan Tuhan, tantangan boleh datang. Mungkin dari teman-teman kita, dari keluarga kita. Jangan kita menyerah. Jangan kita menyerah, tapi kita mau tetap setia di dalam kita mengiring akan Tuhan. Kalau mau datang ke pacar, optimisnya tinggi sekali. Tapi mau datang kepada Tuhan, sudah mulai sikap pesimis. Tapi jangan. Kita mau lebih optimis dengan Tuhan kita. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, firman Tuhan kata, ketika kita utamakan Tuhan, tuh yang lain itu mengikuti kita. Yang lain, mau pacar, mau masalah pekerjaan, itu akan mengikuti kita asalkan kita mau mengutamakan Tuhan. Itu yang terpenting, dan kita harus memiliki sikap yang optimis ini. Sama seperti Kaleb dan Yosua, walaupun mereka secara manusia mungkin mulia itu tanah Kanaan itu banyak mungkin secara manusia mungkin tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara manusia, secara logika mungkin tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu adalah mungkin. Asalkan sikap kita ini selalu berpikir optimis. Ketika kita selalu berpikir optimis, maka kita selalu mengalami jalan keluar. Amin. Ketika kita mengalami sikap optimis, kita akan mengalami satu kemenangan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Ini sikap yang pesimis. Jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau orang-orang yang selalu pikiran kita mulai pesimis, jangan iblis mau menguasai kita. Karena ketika kita berikan kesempatan kepada iblis, maka di situ iblis akan menguasai kehidupan kita. Itu orang yang pesimis itu mudah dikuasai oleh iblis. Karena pikirannya itu Pikirannya itu hanya sudah pikiran yang negatif, positive thinking.
tidak ada lagi pikiran yang baik. Tapi orang yang selalu bersikap optimis, pikirannya itu walaupun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Sikap yang optimis. Karena apa? Kita punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Kita mempunyai Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda yang ada di tempat ini, di dalam Mahanaim Ministry ini, biarlah hari demi hari kita mau lebih setia kepada Tuhan. Jangan kita move on. Jangan kita belum move on, tapi kita move on. Artinya apa? Jangan kita mengingat hal-hal yang dahulu. Masa lalu kita itu tinggal masa lalu. Tapi Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak muda. Jangan lagi ingat itu. Dan yang kedua, jangan kita khawatir. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi roh itu membangkitkan kita, memberi kita semangat di dalam kita melayani akan Tuhan. Dan yang ketiga ini, jangan kita pesimis, tapi kita optimis. Amin. Mari di dalam kita mengiring akan Tuhan, melayani akan Tuhan. Luar biasa anak-anak muda di tempat ini. Karena apa? Sudah beda. Kalau anak-anak muda di tempat kami, aduh sudah beda sekali. Beda dengan di tempat ini. Bukan saya mau itu, tapi semangatnya ini luar biasa. Wow, melompatnya luar biasa. Tapi ini bukan hanya menjadi lip service. Tapi biarlah ini benar-benar terus memberikan semangat terus bagi kita. Kita mau terus melayani akan Tuhan dengan semangat yang tinggi di dalam kita melayani akan Tuhan. Jangan redup, tapi kita mau roh kita terus melayani kita Tuhan itu menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kita mau menyala-nyala dalam Tuhan. Saya tidak mau panjangkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi mari dalam kehidupan kita, bagaimana roh kita tidak padam, supaya kita roh kita padam. Jangan kita mengingat masa lalu. Jangan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Dan ketiga, jangan kita sikap pesimis, tapi kita bersikap optimis. Amin. Optimis terus, optimis dalam mencari mungkin pasangan hidup. Optimis, Tuhan pasti berikan yang terbaik kita. Dalam pekerjaan kita optimis, Tuhan pasti akan berikan. Dalam perkuliahan kita optimis, kita pasti selesai dengan nilai yang baik. Dalam studi kita pasti Tuhan, kita optimis, kita mendapat nilai-nilai yang baik. Asalkan apa? Tentunya kita berusaha. Amin. Berusaha dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Pasti Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Marilah dalam kehidupan kita, biar roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu sudah datang bagi kami Tuhan. Kami tidak mau roh kami padam Tuhan. Tapi kami mau roh-Mu berkarya dalam hidup kami. Kami mau roh-Mu itu bekerja terus dalam kehidupan kami. Kami mau roh itu Tuhan terus memanifestasi di dalam hidup kami. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus, dia katakan di situ bahwa biarlah manusia lahir yaitu semakin merosot, tapi batinia ini semakin dibaharui dari hari ke sehari. Biar roh kita ini berbaharui dari hari ke sehari. Kehidupan kita lebih diperbaharui. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah datang bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang hidup memenuhi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhiku mengalir dalamku. Haleluya Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari saya undang pemuda bangkit berdiri, anak-anak muda bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari awal. Roh-Mu yang hidup
Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kita tahu, tapi roh itu terus hidup di dalam kehidupan kita, bukan redup, tapi dia tetap hidup di dalam hidup kita. Jiwaku tenang